Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan kita semua, baik Bapak Ibu guru juga kalian, dalam kondisi sehat, dan kiranya melalui situasi yang kita alami saat ini membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan dan menyadari bahwa jika kita bisa melewati situasi ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita semua, dengan cara belajar sungguh-sungguh, selalu memberi dukungan serta motivasi kepada teman-teman di sekolah supaya mereka tetap semangat belajar. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kita pelajari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena sekalipun kami menghadapi situasi yang sulit, Tuhan masih terus memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami mengerti dan memahami firman yang akan kami pelajari, dan memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, dan hidup kami memuliakan Engkau. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, mencuci tangan, gunakan air yang mengalir, serta sabun minimal 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker, karena maskermu menjagaku dan maskerku menjagamu. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan, jangan datang di tempat yang ramai. Yang kelima, mengurangi mobilitas, lebih baik kita belajar di rumah saja. Kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu, tetap di rumah saja.
Semua telah siapkan di depan televisi untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Miss berharap kalian tetap menjaga kedisiplinan dan bertanggung jawab, terutama pada diri sendiri akan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap mengikuti materi dari semua mata pembelajaran yang ditayangkan oleh TV 9. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9 mengenai gereja yang bersaksi dan melayani di dunia bersama dengan Miss Nancy Bundu dari SMP Kristen Gloria 2 Surabaya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan oleh gereja dan orang Kristen yang kalian kenal. Yang kedua, menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepeduliannya kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi dalam masyarakat. Dan yang keempat, menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Jangan kemana-mana, tetap fokus, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Hai, kita jumpa lagi. Yuk kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, dasar Alkitab dalam pembelajaran kita hari ini adalah terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8, dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Anak-anak, coba perhatikan bagaimana keadaan lingkungan di sekitarmu. Sebagai gereja, apa yang kalian sudah mewujudkan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu? Khususnya kepada mereka yang terlupakan, tersingkirkan, dan tidak diperhitungkan. Apakah ini berarti gereja harus mengambil alih tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial yang sudah dibentuk oleh pemerintah yang tugasnya membantu orang-orang yang membutuhkan? Nah, apa kalian pernah mendengar komentar orang-orang yang mengatakan demikian? Biarkan saja pemerintah yang mengurus semua itu. Kita tidak perlu repot-repot. Kan gereja bukan badan sosial. Nah, anak-anak, mewujudkan kasih Allah kepada semua orang itu seharusnya sudah menjadi keharusan bagi kita. Nah, bukankah kita telah menerima kasih daripada Allah? Orang yang telah menerima kasih daripada Allah, hidupnya juga pasti menunjukkan kasih Allah kepada sesama. Nah, karena itu kita akan belajar bersama-sama apa saja tanggung jawab gereja di dunia. Nah, yang pertama mari kita lihat tanggung jawab gereja di dunia. Pertama yaitu gereja yang memuridkan. Nah, firman Tuhan yang mendasari hal ini adalah Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah amanat Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus itu meninggalkan para murid di dunia dan kembali ke surga. Nah, para murid ini dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa menjadi bagian dari kerajaan surga. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus menjawab, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, apa artinya menjadi murid Kristus? Sebagian orang mengatakan bahwa menjadi murid berarti menjadi orang Kristen. Nah, karena itu muncullah pemahaman bahwa tugas orang Kristen itu adalah mengkristenkan orang lain. Nah, hal seperti ini disebut dengan proselitisme. Kata ini berasal dari kata proselit yang berasal dari kata proselitos yang digunakan dalam terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani untuk orang asing atau pendatang baru ke Israel. Nah, atau seorang pengembara. Nah, dalam Perjanjian Baru, kata ini digunakan untuk orang-orang yang pindah memeluk agama Yahudi dari agama Yunani kuno. Namun sekarang
istilah ini seringkali digunakan untuk orang yang pindah agama karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi, misalnya kekayaan, kedudukan, suami atau istri, dan lain-lain. Atau perpindahan agama karena penipuan, karena pemaksaan, manipulasi emosional, ancaman, dan bahkan sogokan. Nah, itulah sebabnya istilah proselit dan proselitisme itu mendapatkan nama yang sangat buruk. Nah, Paus Fransiskus pernah mengatakan demikian, anak-anak. Ingatlah apa yang dikatakan Paus Benediktus ke-16. Gereja tidak bertumbuh lewat proselitisme, melainkan dengan membuat orang lain itu tertarik kepadanya. Dan apa yang membuat orang tertarik kepadanya adalah kesaksian kita. Nah, kita menolong, kita memimpin orang lain kepada Yesus lewat kata-kata dan kehidupan kita dengan kesaksian kita. Nah, saya ingin mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi kepada para brudernya. Dikatakan, beritakanlah Injil sepanjang waktu. Apabila perlu, gunakan kata-kata. Bicara itu mudah, tetapi kesaksian harus pertama kali. Orang harus melihat Injil, membaca Injil itu dari kehidupan kita. Nah, gereja yang memuridkan adalah membina orang percaya, memperdalam iman mereka, supaya mereka ini semakin hari semakin serupa Kristus dalam perkataan dan dalam perbuatan mereka. Nah, bukan hanya sebatas membaptis, tetapi menjadikan bangsa muridnya dan mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan. Contoh, bisa kita lihat ya dari gereja perdana. Para rasul tidak hanya membaptis orang-orang yang menerima pemberitaan Petrus, tetapi rasul-rasul juga memuridkan mereka, membina jemaat sehingga jemaat itu bertumbuh dalam iman dan iman mereka itu nyata dalam perbuatan mereka setiap hari. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana untuk menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus adalah menyatakan kasih kepada mereka, kepada siapapun juga. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus sebagai kesaksian lewat perbuatan. Gereja perdana anak-anak menjadi besar itu bukan melalui khotbah-khotbah saja, melainkan karena kehidupan orang Kristen sehari-hari yang mereka membuka diri mereka terhadap orang-orang yang tersingkirkan di dalam masyarakat umumnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan gereja-gereja masa kini? Nah, anak-anak di India itu ada yang namanya sekelompok orang yang disebut Dalit. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak berkasta dan tidak boleh disentuh karena dianggap najis dan dapat menyebabkan noda pada diri orang yang melakukannya. Nah, sedemikian najisnya kaum Dalit ini sehingga mayoritas masyarakat India bahkan mereka nggak rela gitu makanannya disediakan oleh seorang Dalit. Nah, karena makanan itu dianggap akan tercemar. Nah, mereka dapat menyentuh kucing atau binatang yang lain, namun menyentuh orang-orang ini adalah sebuah polusi. Anak-anak, orang-orang Dalit telah berabad-abad itu ditindas dan disingkirkan dalam sistem kasta di India. Mahatma Gandhi, tokoh pendiri India, pernah menyebut Dalit dengan istilah Harijan, atau anak-anak Tuhan. Namun kaum Dalit sendiri menolak istilah ini karena tidak menyelesaikan masalah dan penderitaan yang mereka alami. Nah, jumlah mereka ini sangat besar, yaitu sekitar 240 juta di antara lebih dari 1 miliar penduduk India. Banyak dari kaum Dalit ini yang menjadi Kristen dengan harapan bahwa mereka akan diterima sepenuhnya dan tidak akan didiskriminasikan lagi. Namun sayangnya banyak orang Kristen India yang masih terkungkung dalam ikatan-ikatan kasta dan tidak menerima kaum Dalit sepenuhnya. Akibatnya orang-orang Dalit kembali mendapatkan perlakuan diskriminatif di gereja. Nah, seorang pastor yang bernama Yesu Maria dari Gereja Katolik Roma di India mengatakan di Tamil Nadu lebih dari 70% umat Katolik berasal dari latar belakang Dalit. Tetapi hanya 4 dari 18 suku kami yang berasal dari komunitas Dalit Kristen. Nah, dari sini jelas bahwa gereja ini perlu bekerja keras untuk membuat orang-orang Kristen menerima kaum Dalit dan pada akhirnya menghilangkan sistem kasta dari seluruh masyarakat India. Nah, diskriminasi seperti yang dialami kaum Dalit di India tentu saja masih dapat kita temukan hingga sekarang di berbagai tempat di dunia. Anak-anak gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan gereja ini hadir untuk dunia sekitarnya juga.
kiranya melalui ini gereja mengingat tanggung jawabnya sebagai gereja yang memuridkan. Seringkali kita keliru memahami bahwa menjadi Kristen itu hanya sebatas dibaptiskan dan pergi ke gereja saja. Nah, apa yang Tuhan Yesus ajarkan tidaklah demikian. Semua itu hanyalah menjalankan ritual saja, belum benar-benar mencerminkan kehidupan Kristen yang sesungguhnya, yaitu mewujudkan iman itu di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, Yakobus mengatakan, jikalau iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, seorang Kristen itu tidak dapat disebut Kristen apabila ia tidak memperlihatkan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepadanya di dalam kelakuannya sehari-hari. Hanya pertanyaannya, apakah semua orang Kristen itu adalah murid Kristus? Nah, supaya kita tahu, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya seorang murid itu adalah orang yang bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibaptis, tapi mereka juga orang yang bersedia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka di dunia ini. Baik anak-anak, kita sudah belajar yang pertama, tanggung jawab gereja itu adalah yang pertama, gereja yang memuridkan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu gereja yang melayani. Nah, kata melayani itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu diakonia, yang berarti memberi pertolongan atau pelayanan. Nah, para penulis Perjanjian Baru memakai kata diakonia untuk mengartikan pelayanan menghidangkan makanan dan minuman. Jadi bukan hanya dalam bentuk pelayanan hamba kepada Tuhannya saja, akan tetapi kata diakonia dipakai juga untuk pelayanan Tuhan kepada hambanya dan pelayanan antar sesama. Nah, jadi anak-anak, pelayanan diakonia merupakan wujud kasih ketaatan kita kepada siapa? Kepada Kristus. Juga kasih kita kepada sesama orang percaya dan kepada sesama manusia. Kita harus mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan ketika kita melakukan itu semua, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, melayani sangat penting, sama pentingnya dengan pemberitaan firman Tuhan. Keduanya ini saling membutuhkan, saling mengisi, kemudian saling menjelaskan. Tanpa pelayanan ini, pemberitaan firman Tuhan hanya merupakan pidato yang kosong. Jadi, kita bisa melihat konsep menjadi murid sangat erat hubungannya dengan konsep melayani sesama sejak awal pertama gereja. Anda masih ingat apa tanggung jawab gereja yang pertama? Masih ingat ya, yang pertama gereja yang memuridkan, kemudian gereja yang melayani, dan sekarang yang ketiga gereja yang bersaksi. Nah, bersaksi dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata marturian atau marturin. Dalam Perjanjian Baru artinya adalah memberikan kesaksian tentang fakta atau kebenaran. Nah, memberi kesaksian atau bersaksi mengenai seseorang, atau dalam tugas gereja adalah menyampaikan kabar Injil. Nah, kata marturia erat kaitannya dengan kata martir, yaitu orang-orang yang mati karena kesaksiannya. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Stefanus. Nah, marturia atau bersaksi adalah memberi kesaksian secara benar dan tepat tentang hal-hal yang pernah dilihat dan didengar, menceritakan fakta yang sebenarnya sekalipun harus mengorbankan nyawa. Nah, seperti contoh ini ya, contoh di bawah ini. Ketika gereja ya memberikan kesaksiannya dengan benar, anak-anak seringkali orang merasa tersinggung dan terganggu. Dikatakan ketika Uskup Agung Oscar Romero dari El Salvador memberikan kesaksian bahwa ternyata banyak sekali orang miskin di negaranya, dan karena itu gereja harus bertindak ya, membela dan berpihak pada mereka. Nah, kemudian penguasa menjadi sangat marah dan bertekad untuk menyingkirkannya. Akhirnya Romero ini ditembak mati pada 24 Maret 1980, sementara ia memimpin suatu kebaktian dan saat mengangkat cawan perjamuan kudus untuk memberkatinya. Nah, Romero meninggal sebagai seorang saksi atau martir. Inilah topik yang kita bahas pada bagian ini. Nah, di gereja seringkali kesaksian diberikan dalam bentuk menceritakan kembali pengalaman seseorang yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidupnya. Contohnya bagaimana Tuhan menolongnya menghadapi suatu peristiwa yang berat, atau mungkin juga kalian lakukan itu di gereja kalian. Di antara kalian yang mendengarkan pembelajaran ini mungkin pernah melakukannya bersaksi di gereja.
Ya, misalnya kesaksian dari seseorang yang baru saja sembuh dari sakit, kemudian kesaksian seseorang yang kehilangan pekerjaan, namun kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan dapat pula berupa kesaksian tentang seseorang yang baru saja menjadi Kristen. Gereja yang bersaksi adalah gereja yang menyaksikan kasih Tuhan pada dunia. Perintah untuk bersaksi berlaku anak-anak bagi siapa saja yang sudah melihat dan merasakan perbuatan-perbuatan Yesus dalam hidupnya. Nah, ibarat sebuah gelas ya, jika gelas tersebut diisi dengan air, maka ketika waktunya sudah penuh, ia tak berhenti mengalir. Malah ia akan mengalir keluar untuk mengisi wadah-wadah yang rendah yang ada di sekitarnya. Sama halnya dengan kasih Kristus, akan terus kita bagikan melalui kesaksian kita secara perkataan atau perbuatan jika kita sudah dipenuhi oleh kasih Kristus. Nah, dari semua pembelajaran kita, mulai dari gereja yang memuridkan, gereja yang melayani, gereja yang bersaksi, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, gereja yang memuridkan adalah gereja yang tidak hanya membaptis orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi gereja juga membina iman mereka supaya mereka melakukan apa yang diteladankan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, murid Kristus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, gereja yang melayani adalah gereja yang memperhatikan orang-orang yang terlupakan, tersingkirkan, dan tidak diperhitungkan. Dan yang keempat, gereja yang bersaksi adalah gereja yang berani menyatakan kebenaran Allah kepada semua orang. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini mengenai gereja yang bersaksi dan melayani di dunia? Tentunya senang, bukan? Baik anak-anak, kepahaman kalian akan materi ini akan Miss dapat melihatnya dari nilai kalian dalam mengerjakan tugas berikut ini. Nah, perhatikan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh orang muda atau remaja gerejanya dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Misalnya, membuat sebuah taman bacaan masyarakat, kemudian melakukan penyuluhan tentang menjaga kebersihan lingkungan dan pelestarian alam, atau yang lainnya. Nah, apa yang harus ada di dalam program tersebut? Yang pertama, tuliskan nama programnya apa saja, atau nama programnya seperti membuat taman bacaan. Kemudian, apa tujuan dari kegiatan ini? Yang ketiga, firman Tuhan yang menjadi dasar dari program tersebut. Yang keempat, membuat perencanaan seperti hal-hal yang dibutuhkan, mungkin membutuhkan dana atau apapun, atau pembicara atau hal yang lainnya. Kemudian, kapan tanggal pelaksanaannya dan bagaimana pelaksanaannya. Itu yang akan menjadi tugas kalian ya dalam pembelajaran ini. Nah, akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita pujikan satu pujian. Yesus menginginkan daku bersinar bagimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami tetap belajar firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami mewujudkan kasih Allah di dunia ini, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang tersingkirkan, dan orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan. Biarlah melalui kasih yang kami tunjukkan, mereka boleh mengalami kasih daripada-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tetap selalu menyaksikan Rumah Ilmu di TV 9. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sampai jumpa.